94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lintas Makassar siang temani Anda di Pro 1 RRI Makassar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan pengarus utama gender. Topiknya gender dalam program Bangga Kencana. Apa sih itu program Bangga Kencana? Dan di studio ini sudah hadir juga Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa dialog kita atau perbincangan singkat kita nanti selama kurang lebih 55 menit ke depan, kami akan hadirkan dalam program acara Pengarus Utama Gender. Jangan kemana-mana, kita lewatkan dulu informasi berikut ini. Akan ada ledakan bom. Tahun depan gempa bumi menyebabkan dunia akan kiamat. Brokes Ujung jari bisa berurusan dengan hukum. Penyebar hoaks atau berita bohong bisa terancam Undang-Undang ITE. Saring sebelum Anda sharing. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Makassar. Lintas Makassar siang. Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan bersama dalam pengarus utama gender untuk kebersamaan siang hari ini di Lintas Makassar Siang RRI Makassar. Topiknya ini cukup menarik pendengar, gender dalam program Bangga Kencana. Dan edisi hari ini kita sudah bersama Ibu Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani SPD, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu Ibu Andi Rita. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu ya. Tetap sehat Bu ya. Salam sehat nih ya. Oke. Ini rame-rame ke sini Bu. Gimana perjalanannya dari Petarani ke sini? Ya, sedikit macet. Sedikit macet ya. Tapi nggak jadi masalah. Tapi nggak jadi masalah. Oke. Ini topiknya menarik ini Bu. Gender dalam program Bangga Kencana. Masyarakat tidak tahu apa nih program Bangga Kencana. Terus mungkin juga letak gender itu seperti apa sih dalam program Bangga Kencana. Nah ini mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu. Dikenalkan dulu ya dari BKKBN. Silakan. Makasih ya. Yeah. Jadi terkait dengan program Bangga Kencana, memang ini adalah singkatan. Yang dulu kita kenal adalah program KKBPK. Jadi KKBPK ini adalah program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Tetapi karena agak sulit untuk diingat, maka dilakukan perubahan pada tahun 2020 disingkat menjadi program Bangga Kencana. Jadi artinya ini kepanjangannya adalah program pembangunan keluarga, Bangga, kemudian K itu Kencana, kependudukan, dan program keluarga berencana. Ya, di program Bangga Kencana ini adalah salah satu perubahan yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2020 kemarin. Ya, program Bangga Kencana ini berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009. Inilah program besarnya BKKBN. Jadi ada 3 program yang tadi saya sebutkan. Kemudian program ini yang merupakan tugas dan fungsinya BKKBN. Jadi kita punya tugas itu ada 2, kembali bahwa dasarnya dari Undang-Undang 52 tahun 2009, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana. Jadi tugas kami itu ada 2. Kemudian inilah yang dijabarkan di dalam 3 program, yaitu program pembangunan keluarga,
kemudian program kependudukan dan keluarga berencana. Oke, Jadi, seperti baik. itu. Jadi ini merupakan salah satu program besar juga dari BKKBN. Kemudian yang menarik adalah ini merupakan tugas dan fungsi dari turunan Undang-Undang Nomor 52 ya Bu ya. Nah ini sebelumnya adalah merupakan program KKBK ya, KKBPK. KKBPK ya. Tapi dipersingkat jadi program Bangga Kencana. Dirubah karena agak sulit mengingat KKBPK. Iya. Ya, gitu. Jadi model program ini seperti apa sih sebenarnya Bu? Oke. Jadi model yang kita lakukan karena tugas kami memang yaitu bagaimana memberikan informasi. Jadi sifatnya memang mempromosi dari 3 program tadi ya. Seperti program pembangunan keluarga. Ya, ini kita jabarkan dalam bentuk-bentuk poktan. Jadi kelompok-kelompok kegiatan itu yang dibangun oleh masyarakat. Ya tentu leading sektornya adalah BKKBN dengan kita menggandeng berbagai instansi terkait. Ya contoh ya karena kita seluruh siklus hidup manusia peran BKKBN itu ada di dalam. Kalau kita memulainya karena saat ini ya saya mungkin juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 72 tahun 2011 yang kemarin baru diundangkan, ya tugas kami itu kan sebagai koordinator atau ketua pelaksana percepatan dalam rangka penurunan stunting. Ya kemudian kita lihat bahwa di tugas ini itu sebenarnya telah kami lakukan sebelumnya. Ya, tetapi ada model yang dikembangkan sehingga di program pembangunan keluarga ini salah satunya adalah bagaimana kita mendukung dalam percepatan penurunan angka stunting. Kita memulainya, jadi ini di program Bangga Kencana, ya kita memulai dari remaja, ya dari remaja, kemudian kita masuk pada catin atau calon pengantin, ya. Nah, kemudian ibu hamil, kemudian pasca melahirkan, kemudian ibu menyusui, tentu ibu yang memiliki anak baduta bawah 2 tahun, ya. Kemudian ada juga kelompok yang sasarannya adalah 0 sampai 6 tahun. Kemudian kita juga punya kelompok untuk memberikan ya pemahaman kepada keluarga terkait dengan bagaimana lansia ini menjadi lansia tangguh. Jadi kalau melihat dia punya program itu ada tribina. Ya, ini semua dalam bentuk poktan. Tadi saya sudah sampaikan dari awal, dari hulu sampai ke hilir, sampai ke lansia. Nah, sekarang kita lihat bahwa di program Bina Keluarga Balita itu BKKBN punya peran bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga dalam pengasuhan anak. Jadi pengasuhan tumbuh kembang anak itu perannya BKKBN. Kita berikan kepada keluarga yang punya anak. Nah, sekarang nanti kita kaitkan dengan seperti apa sih bias gender yang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang sasarannya ini keluarga yang punya balita ya. Jadi ini tidak terfokus pada perempuan. Siapa yang mendidik itu anak, itulah yang menjadi sasaran. Ya, baik itu bapak, ayahnya atau ibunya. Kalau meninggal berarti neneknya yang mengasuh. Ya, itu menjadi sasaran. Kemudian yang kedua khusus untuk remaja, ini ada 2 sasaran. Ya, yang pertama sasaran pertama kami itu adalah keluarga atau orang tua yang punya anak remaja. Bagaimana sih mengasuh anak remaja, apalagi era milenial dengan teknologi yang begitu canggih saat ini. Ya itu kita berikan. Nah, kemudian ada juga sasaran yang langsung ke remaja melalui program Generasi Berencana dengan pembentukan pusat informasi konseling itu di 2 jalur. Ada jalur pendidikan kita mulai dari SLTP, ada SLTA, kemudian ada juga jalur masyarakat. Jadi bukan berarti yang tidak sekolah itu tidak bisa masuk. Ada kita buka. Jadi semua kita berikan ruang. Kemudian ini memberikan pemahaman kepada adik-adik remaja persiapan berkehidupan berkeluarga itu seperti apa sih? Apa yang harus disiapkan? Ya. Nah, kemudian ada juga kita punya kelompok yaitu BKL, Bina Keluarga Lansia. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga ya untuk mengasuh. Ya, untuk kita pelihara seperti apa itu? Mengasuh lansia itu seperti apa? Memelihara lansia itu seperti apa?
dengan memberikan pemahaman 7 dimensi lansia. Ya. Ya, inilah Mohon maaf peran ini Bu, BKKBN, artinya ya. bukan cuma untuk balita aja, bukan Bukan. buat anak saja, Bukan. tapi lansia pun itu Iya, ada ada. cara ya untuk merawat. Ada cara untuk Oke, merawat. ini Ya. yang tidak ditahu oleh masyarakat Bu. Gunanya Iya. BKKBN ini hadir di RRI Makassar untuk mengedukasi ya Makanya masyarakat. saya ya. sangat berterima kasih Iya. berikan ruangnya untuk bisa dialog dengan masyarakat. Iya, oke. Silakan dilanjut Bu. Ya. Kalau masih ada mungkin yang ingin Jadi sampaikan. selain ini pengasuhan anak remaja, anak balita, kemudian kepada lansia. Jadi ini semua siklus hidup manusia, sekali lagi peran BKKBN itu ada di dalam. Kemudian kami juga tidak hanya sampai di situ. Bagaimana kami membantu? Ya ini umumnya ini bagi keluarga-keluarga yang ekonomi menengah ke bawah. Oke. Ya, bagaimana BKKBN bisa membantu dengan memberikan keterampilan? Kita kerjasama dengan instansi terkait, ya, perguruan tinggi, untuk memberikan keterampilan dalam rangka untuk membantu ekonomi keluarga. Namanya kelompok UPPKS, upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Tetapi saat ini kita fokus kepada kelompok kepada akseptor. Jadi mereka yang memang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kita rangkum dalam satu kelompok, ya, mereka akan membuat satu produk. Produk-produk inilah yang akan dijual. Kemudian ini yang kita harapkan bisa membantu dalam menopang ekonomi keluarga. Mirip seperti UKM ya gitu ya. Seperti Usaha itu. kecil menengah gitu ya. Seperti itu. Jadi wah, luar biasa ya, komplit ternyata ini paketnya BKKBN ya. Komplit ya. Komplit ya, Ya. kalau saya bisa sampaikan seperti itu. Ya, itu baru di program pembangunan keluarga. Belum yang lain ya, Bu? Belum di kependudukan, program kependudukan, belum saya masuk di program keluarga berencana. Nah. Kalau keluarga berencana ya tentu baru kita bicara 4 terlalu. Kalau di program kependudukan kita akan berbicara mengenai grand design pembangunan kependudukan, seperti apa bonus demografi itu kita bisa nikmati. Itu di situ ya. Oke. Kalau gitu kita agak perkecil sedikit. Ya. Kita ke program keluarga berencana saja ya Bu, karena berkaitan tentang gender dalam program Bangga Kencana ini. Nanti kita ramu ya. Iya kita, oke, disatukan aja nanti. Ini ya, oke. Tadi kan sudah saya tanyakan itu modelnya itu seperti apa, kemudian tadi latar belakang itu ya seperti apa. Nah kali ini kita ingin tahu ya peran dari program Bangga Kencana itu di tengah masyarakat ya, peranannya itu seperti apa gitu Bu. Oke, jadi masing-masing program ini itu dijabarkan dalam tadi ya, jadi sub-sub program. Betul. Jadi tadi kita lihat pembangunan keluarga itu banyak sekali dalam bentuk poktan ya. Perannya di sini adalah bagaimana kita memberikan informasi, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka paham bagaimana sih mengasuh anak balita, bagaimana mengasuh ya lansia, memelihara lansia, mengasuh anak remaja, itu ada semua dibentuknya seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini kita kembalikan kepada masyarakat dengan pembentukan kelompok, karena kami tidak mungkin akan mendatangi satu-satu, tetapi dengan satu kelompok itu akan lebih mudah kita melakukan sosialisasi, edukasi dengan melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk di masyarakat. Oke, jadi ini ada kelompok yang sudah dibentuk, ada kelompok yang sudah dibentuk di tengah masyarakat. Iya. Nah, apakah kelompok ini merupakan bagian dari mohon maaf pegawai dari BKKBN ataukah direkrut khusus dari tiap lurah atau kecamatan begitu atau seperti apa Bu? Oke. Jadi kelompok-kelompok ini dibentuk tentu berdasarkan sasaran yang ada. Ya. Kalau misalnya sasaran di satu wilayah, jadi ini kita ambil per desa, kita perkecil per RW atau per dusun. Ya. Kalau misalnya di dusun itu ya rata-rata memiliki misalnya anak balita. Setelah kita kumpulkan, oh ternyata ada sampai 20. Ya minimal ini ada 20 kita bentuk. Kalaupun tidak cukup, itu bisa menggandeng dusun lain, ya RW lain, ya itu bisa satu sehingga rata-rata yang ada di desa itu BKB-nya ada 1 sampai 2 kelompok ya di setiap desa. Nah, demikian juga dengan bina keluarga remaja, kita tergantung dari sasaran. Ya, kemudian pembentukan ini memang difasilitasi oleh BKKBN, tetapi yang kita rekrut adalah kader ya yang memang secara sukarela ingin membantu masyarakat, membantu pemerintah. Nah, kemudian setelah mereka
diusulkan, kemudian ya dalam rangka untuk memahami seperti apa edukasi yang akan dilakukan. Tentu mereka membutuhkan isi-isi pesan, yaitu dilakukan oleh BKKBN dengan melakukan pelatihan, workshop, ya untuk meningkatkan kompetensi seluruh kader-kader kita seperti kader BKB, BKR, BKL yang lanjut tadi. Ya itu kita lakukan, termasuk adik-adik PIK remaja. Ya ini kita lakukan seperti itu. Oke, jadi ini semua tergantung sasarannya. Ya. Nah, kalau kelompok untuk sasaran balita pasti mereka adalah seorang ibu gitu ya. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa sasaran itu tidak selamanya harus ibu, karena bisa saja balita itu maaf ini, kalau misalnya ibunya meninggal, ya siapa yang mengasuh itu anak? Oke, Apakah pasti keluarga terdekat ya. Tantenya, neneknya, itu yang kita berikan pemahaman, karena dia yang ngasuh ya, termasuk bapaknya ya. Ya. Nah, tadi juga ada remaja, terus ini sudah bergerak Ibu, sudah berjalan. Sudah, Di Makassar lama. sendiri berapa kelompok Ibu? Ya, Kalau di wilayah nanti datanya ada ya, nggak, Pak? datanya ada lengkap. Saya akan kasih data-datanya itu di Sulawesi Selatan berapa, Kota Makassar berapa, lengkap datanya. Berapa jumlah kelompok BKB-nya, BKR, BKL, UPPKS itu lengkap kok datanya. Nanti akan saya kasih. Baik. Itu tadi adalah peranan gitu ya. Nah, kita berbicara tentang gender sekarang. Ya. Saya masuk ke tengah nih, Bu, masalah silakan. gender. Karena udah setengah jam ini kita ngomong, tapi break dulu ya, Bu ya. Kita dengarkan dulu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Wih, maskernya keren deh. Produk luar ya? Keren kan? Eits, jangan salah. Produk lokal nih. Hah? Masa sih? Wah, motifnya keren banget. Kualitasnya juga oke deh kayaknya. Ya iyalah. Masker ini tuh dibuat dari kain tenun sengkang. Sengkang? Sulawesi Selatan? Iya dong. Mau? Mau. Nih, aku punya banyak. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Lintas Makassar Siang, pengarus utama gender untuk siang hari ini masih membahas tentang gender dalam program Bangga Kencana ya. Tadi sudah dipaparkan latar belakang, kemudian model program, kemudian beberapa bagian dari program ini, ada beberapa pembagian ya, ada subbagian juga, ada program keluarga berencana, program kependudukan, kemudian program lainnya yang bisa, dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 dari kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami masih bersama Ibu Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani SPD, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, masih semangat ini Ibu Andi Rita? Semangat, alhamdulillah. Semangat ya, alhamdulillah. Oke, kita melangkah ke masalah gender ini ya. Nah, gender itu selalu diidentikan dengan wanita, Bu. Wanita. Padahal sebenarnya tidak bisa hanya wanita. Bukan hanya wanita ya, gender. Kalau berbicara gender luas, Bu ya. Iya, Oke. ya. Silakan Bu, pemahaman tentang Ya, gender dulu, Bu. oke. Dalam sebuah keluarga itu seperti apa Ya, sih sebenarnya? Kita sepakat dulu deh. Ya. Ya, apa sih yang melatar belakangi sampai lahirnya namanya gender ya. Ya, kita lihat bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan derajat kan, harkat dan martabat yang sama. Jadi kita sama. Ya, tapi seiring dengan perjalanan hidup, ya kita lihat bahwa banyak yang terjadi nih. Jadi banyak terjadi perubahan peran.
Ya, banyak yang terjadi perubahan peran dan ini menjadi budaya. Salah satu contoh ya. Ada ada budaya bahwa laki-laki itu pemali untuk masak ya. Seperti itu. Padahal kita dari awal menyampaikan bahwa perempuan laki diciptakan ya dalam derajat, harkat dan martabat yang sama. Itu ya. Nah, kemudian proses ini akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi membudaya. Ya, sehingga kita harus membedakan bahwa kalau kita melihat laki perempuan seksnya ya dari secara biologis kita lihat bahwa ya laki-laki itu dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil dan seterusnya ya. Itu kan kodrat ya. Sementara kalau kita melihat ya berbicara mengenai gender ini selalu orang mengaitkan berkaitan dengan seperti apa sih perannya. Peran laki-laki dan perempuan ya. Peran ini kita kelihatan bahwa ini ada pembeda antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya ada hal-hal yang tidak harus menjadi pembeda ya. Dalam hal untuk pengasuhan anak tidak selamanya 100% ada di tangan ibu. Baik itu pada saat dia berusia 0 sampai 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Itu kan peran dari ayah itu sangat dibutuhkan sekali ya. Ya, sehingga kita melihat bahwa ya disinilah yang terjadi ya. Ini yang terjadi bias gender. Bahwa pengasuhan anak kita bisa lihat. Jadi mungkin saya tidak sekalipun saya tidak berbicara seperti ini, tapi kenyataannya kan seperti itu. Yang kelihatan dominan dalam pengasuhan anak itu kan ibu. Ya, ini juga tidak bisa disalahkan karena ibulah yang hamil. Ya, tentu kedekatan antara ibu dan anak ya lebih dekat ya. Kemudian ibu yang menyusui. Ya, seperti itu sebenarnya ya, seperti itu yang sebenarnya yang terjadi. Ya, sehingga dengan kenyataan yang kita lihat ya inilah akhirnya terjadi bias gender. Yeah. Terjadi bias gender. Nah, tapi ini dia seiring dengan perjalanan zaman ini kan berubah terus. Ya, sekarang kita sudah banyak lihat. Pada saat di mal-mal itu udah banyak juga peran laki-laki dia menggendong. Kalau kemarin kita lihat kan lebih banyak perempuan. Tapi kondisi sekarang kita sudah bisa lihat bahwa sudah banyak peran-peran yang dulunya itu di tangan perempuan, ya sekarang itu sudah mulai ya. Jadi bias gender itu mulai agak berkurang ya dari aspek itu. Tapi aspek lain ya seperti dalam program KB. Mungkin saya langsung masuk ya. Iya, silakan. Tadi di program pembangunan keluarga, kalau kita lihat kader yang masuk, boleh saya katakan itu 99% semua perempuan. Oke. Padahal tidak harus perempuan. Ya, itu ya. Jadi udah kelihatan. Tapi apakah aturan dari BKKBN seperti itu? Oh tidak. Kami tidak membatasi laki atau perempuan, bisa aja ya. Karena ini semuanya juga bisa berkontribusi ya tentu sepanjang kita berikan isi-isi pesan kepada mereka. Ya tentu ini akan mudah, semuanya laki perempuan mudah dilakukan. Tetapi kenyataannya seperti itu ya. Contoh lagi yang saya berikan ya, dari hasil kemarin karena kita juga setiap bulan melakukan rapat pengendalian program, itu kelihatan bahwa khusus untuk program KB yang menggunakan alat kontrasepsi ini jauh sekali. Kalau kita lihat Sulawesi Selatan itu kita lihat laki-laki penggunanya itu hanya 3,751%. Ya. Sementara perempuan ini 96,26%. Ya, ini biasnya. Nah, sekarang sekali lagi bahwa kenapa bisa seperti itu ya? Salah satunya ya kembali salah satunya bahwa orang selalu menganggap penggunaan alat kontrasepsi itu sudah deh perempuan. Ya, itu umumnya seperti itu pernyataan kalau misalnya kita lakukan wawancara seperti itu. Padahal alat kontrasepsi itu juga laki-laki. Sekalipun itu memang ada keterbatasan karena baru 2. Sementara alat kontrasepsi ini kan ada 7, ya 5 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki ya. Kemungkinan besar hal-hal seperti ini yang membuat penggunaan alat kontrasepsi pilihannya itu lebih banyak pada perempuan. Jadi seperti itu antara lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa BKKBN tidak pernah memisahkan bahwa untuk laki-laki
seperti ini, ya. Ada pembeda tidak? Kita sama semua memberikan layanan. Oke. Ya, seperti Kita itu. juga mengajak pendengar ya Bu ya untuk bergabung di 0821 Silakan. Ya. 3 4 kali 9440 ya. Untuk kesempatan di siang hari ini. Kita angkat dulu telepon. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat Halo, siang. selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Anto di Goa. Pak Anto di Goa. Ada pertanyaan mungkin Pak Anto? Silakan. Pak Anto di Goa, apakah mendengarkan dialog kami ini tentang gender dalam program Bangga Kencana? Halo, Pak Anto? Ya, halo. Iya, ingin menanyakan tentang apa Pak Anto? Kan beberapa orang bilang program keluarga berencana itu bikin keluarga tidak bisa punya banyak rezeki. Karena banyak anak, banyak rezeki. Bagaimana itu pendapat Ibu? Banyak anak, banyak rezeki di. Oke, baik, terima kasih Pak Anto Ya, di terima kasih. Goa. Sudah bersama dengan kami. Ya, katanya program berencana itu mengcutting langsung ya Bu, langsung di-cutting gitu rezekinya orang gara-gara program banyak. Saya jadi ketawain Bu. Ya, saya juga Karena prinsip masyarakat kita Bu, banyak anak banyak rezeki Bu. ya, saya setuju dengan itu. Iya. Ya, pasti dia bilang, oh begitu. Ya, betul. Saya setuju bahwa banyak anak banyak rezeki. Tapi itu belum titik ya. Ya, masih ada itu baru proses. koma. Baru koma, Ya, sekali lagi bahwa ini koma. Ya. Kenapa saya menyampaikan bahwa banyak anak banyak rezeki? Saya setuju dengan itu sekali lagi. Ya, tetapi belum titik. Artinya masih koma, masih ada penjelasan. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah rezeki itu pada saat sekarang ini misalnya, ya maaf ini untuk Pak Anto, sekarang ini saya mau makan es teler misalnya, apakah rezeki itu lompat di hadapan saya? Kan tidak. Rezeki itu harus dicari. Mencari rezeki itu kita harus punya keterampilan, punya pengetahuan. Ya. Kemudian mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentu butuh pendidikan. Itu formal, non formal, tentu seperti itu. Sekarang pertanyaannya lagi, mendapatkan pendidikan, pengetahuan butuh biaya. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Jadi, ya tentu banyak anak banyak biaya ya. ya. Seperti itu. Banyak biaya Jadi, juga ya. ceritanya seperti itu. Tapi andai kan kalau misalnya hari ini detik ini saya mau makan Indo lompat, iya, saya katakan begitu. Tetapi itu baru titik ya. Belum titik ya, itu baru koma. Penjelasannya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak anak banyak rezeki, kalau rezekinya dicari. Mencari rezeki harus punya pengetahuan dan keterampilan. Mendapatkan keterampilan dan pengetahuan, tentu kita punya biaya. Ya, tentu. Ya, belum yang lain-lain. Ya, tentu anak-anak yang dilahirkan kita harus jamin hak-hak bagi anak. Hak apa? Hak pendidikan, ada hak untuk kesehatannya, ya, belum hak-hak lain, ya. Bagaimana kita asuh, ya. Ini kan membutuhkan dukungan, ya, tentu dukungan biaya, dukungan pemahaman orang tuanya bagaimana dia mendidik. Ya, jadi seperti itu. Tidak sesederhana bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya. Mungkin itu, ya. Jadi tidak sesederhana itu ya. Tapi emang setuju, banyak yang setuju sih, banyak anak banyak rezeki. Nanti rezekinya kalau sudah besar-besar semua ya, Bu, ya. Kalau Sudah pada besar. kerja. Ya. Ada yang jadi pelaut ya, jadi Tapi tentara. kalau sampai 13 usia sekolah di dalam 13 orang ada 5 misalnya yang mengecap pendidikan cuma 1, ya gimana? Oke. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Anto tadi, saya langsung kepikiran ini masyarakat bukan perkotaan, masyarakat pedesaan itu ya. Karena mereka cenderung tidak banyak kegiatan seperti kita di kota. Biasa jam 9, jam 10 udah pada tidur semua. Nah, ini tentunya karena cepat tidur meningkatkan juga potensi untuk memiliki anak yang banyak gitu ya. Nah, untuk mengedukasi mereka yang di daerah masyarakat pedesaan dengan jumlah anak yang cukup banyak ya, karena mereka berpikir mungkin kalau banyak anak ya mereka tidak peduli ya gitu ya, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak tahu untuk menggunakan alat kontrasepsi Bu ya, karena
pemikiran masyarakat perkotaan sama pedesaan itu beda sekali. Ya. Itu merupakan hal yang tabu, alat kontrasepsi. Sementara kita mungkin di perkotaan kita anggap itu edukasi gitu ya. Itu pendidikan seksual, tapi kalau mereka mungkin menganggap itu sesuatu yang tabu. Apa sih itu? Apa gitu ya? Itu dianggap aneh gitu ya. Ini gimana Bu mengedukasi masyarakat kita? Yang pertama dulu ya, bahwa mereka tidak punya aktivitas kurang dibandingkan yang di perkotaan. Setuju dengan itu. Ya, memang kurang. Pernah juga saya ditanya seperti apa yang disampaikan tadi bahwa di perkotaan pedesaan itu kita tidak bisa samakan. Ya, kuncinya adalah kalau memang kita mau mengatur, dan ini sebenarnya edukasinya adalah atur tuh jarak. Minimal 3 tahun itu jarak antara anak pertama, misalnya kedua, ketiga dan seterusnya minimal. Yang diedukasi ke masyarakat itu 3 tahun, itu dari BKKBN. Nah, sekarang seperti apa mereka mendapatkan edukasi yang ada di pedesaan. Jadi sekali lagi bahwa BKKBN itu punya penyuluh lapangan KB, dan itu sampai ke lini lapangan. Mereka ditempatkan di desa, ya kurang lebih 1.307 ya itu PLKB PNS yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, inilah yang bekerja di lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mereka ini udah terlatih memberikan, ya baik itu di gunung, ya di pedesaan kita memang tempatkan, bukan di kota, termasuk di kota ada, ya termasuk di pedesaan ada. Ya kemudian apakah cuma itu? Tidak, kami punya PPKBD dengan sub. Ya ini PPKBD adalah pos pembantu KB desa, kemudian ada subnya. PPKBD ini berada di tingkat desa. Kemudian yang sub itu berada di dusun atau RW. Nah, ini sebagai perpanjangan tangannya pemerintah yang didampingi oleh penyuluh lapangan KB itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, sehingga harapan kita pemahaman tentang seperti apa sih penggunaan alat kontrasepsi, ya bagaimana seperti apa cara kerja, ya kemudian seperti apa efek sampingnya, ya kemudian ngambilnya di mana, aksesnya seperti apa, itu kita berikan kepada masyarakat sehingga ini akan memudahkan. Kemudian kami juga dari perwakilan termasuk kepala-kepala OPD yang menangani tentang keluarga berencana, itu mereka dibantu melalui dana alokasi khusus dengan pengadaan sarana. Ya, sarananya seperti mobil pelayanan KB itu ada. Jadi ini mobil pelayanan KB itu bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itu ada yang ada di masing-masing kabupaten, termasuk kami di perwakilan. Oke. Seperti Jadi memang sudah ada ya Bu, ada di edukasi ya. Walaupun mungkin ada orangnya, ada kadernya, ya. Mungkin ada penyuluh. Jadi bisa saya sampaikan karena ini program yang sudah cukup lama, mungkin bukan hal yang tabu ketika mereka harus disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom mungkin ataupun juga pil, suntik atau apapun itu ya. IUD, implan. Apakah ini juga termasuk peran dari gender gitu? Dalam hal ini adalah gender lelaki gitu. Kalau kita melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh BKKBN ya tentu dari teman-teman penyuluh lapangan KB, kemudian dari kader-kader atau IMP kami yang ada di lapangan, itu kita tidak membedakan ya laki perempuan yang menginginkan edukasi atau kita memang secara proaktif memberikan, itu kita berikan seperti. Tapi sekali lagi bahwa kalau dilihat hasilnya laki-laki itu hanya 3,74%-nya. Sementara perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi itu 96,26%. Artinya kan jauh sekali. Nah sekarang pertanyaan, kok bisa gitu? Saya bilang ini yang terjadi bias gender. Tapi apakah dilakukan BKKBN? Tidak. Ya, kemungkinan besar setelah kita lakukan analisis, ya kemungkinannya adalah karena pilihan untuk penggunaan alat kontrasepsi bagi laki-laki itu hanya 2, sementara perempuan 5. Ya, ini kemungkinan besar yang mempengaruhi. Kemudian di tengah-tengah masyarakat pada saat kita diskusi, kita melakukan meminta ya informasi seperti apa mereka menggunakan alat kontrasepsi, rata-rata itu menyatakan bahwa yang pas untuk menggunakan alat kontrasepsi itu adalah ibu. Ya, seperti itu. Padahal BKKBN tidak membedakan. Dan semua ada, alatnya ada. Ya, seperti itu. Makanya kenapa seringkali kita mendapatkan penolakan gitu. Biasanya ada penolakan dari
gender laki-laki gitu ya, Ya. karena seperti itu pilihannya ibu atau Ya, perempuan itu lebih banyak pilihan. lebih banyak, ya. Ibu. Ada 5 ya ibu Ya, ya. 5. Oke. Saya balik lagi ke tema kita, ke topik kita ini tentang gender dalam program Bangga Kencana. Nah, kalau tadi sudah peran, kali ini saya mau tanyakan posisi dari gender itu Ya. di dalam program Bangga Kencana ini. Nah, sejauh mana peran pentingnya sebuah gender, kata gender itu Ya. atau dalam hal ini adalah objeknya itu terhadap program ini, Bu? Ya. Jadi kalau kita mau melihat ya seperti apa, dari awal saya menyampaikan bahwa di dalam pelayanan, karena ini kan pengarus utama gender itu kan ini hanya bagaimana BKKBN memberikan keleluasaan kepada baik laki maupun perempuan di dalam menerima layanan. Dan sekali lagi BKKBN tidak membedakan ya, sehingga pengaruh utama gender khusus dalam program Bangga Kencana itu kita tidak bedakan ya. Tetapi sekali lagi dari beberapa hasil kajian masih kelihatan bahwa dia sekitaran 3-4% ya yang menggunakan ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ya kemungkinan besar karena pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki itu terbatas hanya 2, sementara perempuan 5. Itu hanya di KB-nya, keluarga berencana khusus penggunaan Alkon. Tapi kalau kita melihat program pembangunan keluarga juga demikian. Yang banyak aktif justru ibu ya. Nah, makanya saya menyatakan tadi bahwa kita hanya harus punya persepsi ya, bahwa hakikat kita laki perempuan itu diciptakan sama. Tetapi karena dengan perkembangan seiring perjalanan kehidupan, bahwa yang di dapur itu perempuan, akhirnya itu menjadi cap. Ya, sama juga untuk pemeliharaan atau pengasuhan anak itu dicapainya itu lebih banyak jatuh kepada perempuan. Padahal seharusnya tidak. Untuk mengasuh anak, saya kira kalau laki-laki juga bisa. Kenapa tidak? Ya, seperti itu ya. Oh, laki-laki juga bisa mengasuh ya? Tidak ya, mengganti popok bukan hal yang sulit, yang sulit untuk kita lakukan ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tantangan dari program Bangga Kencana itu seperti apa, Bu? Apakah tantangannya karena masyarakatnya susah untuk diberitahu, atau tantangannya adalah lebih pada kader dalam hal ini, ataukah lebih pada lingkungan kita yang pemikiran dan pemahamannya masih dengan konsep yang lama? Gitu. Ya, silakan. Banyak anak banyak rezeki. Ya. Konsep itu memang di mana-mana kalau saya keliling ya ini di beberapa kabupaten seperti itu. Ya, karena sepertinya memang banyak anak banyak rezeki itu dan melekat. Ya, ini yang agak sulit memang merubah perilaku masyarakat untuk memahami seperti apa sih pentingnya itu keluarga berencana di dalam 4 hal, yaitu 4 terlalu. Ya, nah sekarang kita melihat kenapa orang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya, ini di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, misalnya kita lihat apa lingkungan pedesaan, perkotaan dan seterusnya. Banyak juga yang punya pendidikan tinggi dan seterusnya, itu juga tidak paham. Ya, nah, seperti stunting, kita jangan berpikir bahwa stunting itu hanya terjadi pada keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, tidak. Ada juga ya. Ya, sehingga program KB ini kalau kita kalau misalnya program KB ini bagaimana merubah perilaku orang untuk bisa menerima, ya, yang endingnya adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Ini sebenarnya bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas, ya, sesuai dengan visinya BKKBN. Dan ini terpulang kepada masyarakat. Ya, kita pulangkan kepada masyarakat karena yang menikmati itu kan masyarakat. Kita hanya membantu mengedukasi untuk merubah perilakunya, bisa menerima. Nah, sekarang itu masalahnya di mana permasalahannya ya? Kita harus mengakui bahwa BKKBN gaungnya memang menurun sedikit ya, ada menurun. Tapi ya di beberapa tahun terakhir itu gaungnya BKKBN melalui Kampung KB, melalui berbagai program-program inovasi itu kita munculkan kembali. Ini dalam rangka untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat seperti apa pentingnya pembangunan keluarga, seperti apa pentingnya keluarga berencana. Jadi ini di masyarakat, ya permasalahannya memang ada di masyarakat. Kemudian ya tentu masih ada keterbatasan. Ya kita punya penyuluh lapangan KB,
Ya, karena ini ada kurang lebih 1.000 itu yang bergerak di masyarakat, karena ini harus juga kita lihat integrasinya, integritasnya itu seperti apa ya dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian dukungan sarana, tentu dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Ini yang paling penting sekali juga. Ya, jadi permasalahannya ya seperti itu tadi. Mulai dari SDM yang akan melakukan, tapi kami tentunya untuk memberikan peningkatan kompetensi SDM khususnya penyuluh lapangan KB. Kemudian kami berupaya melahirkan inovasi-inovasi ya dalam rangka untuk memberikan layanan supaya mereka tidak boring. Kemudian bagaimana caranya kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian dibentuk dalam bentuk kelompok supaya ini lebih memudahkan dan ada plusnya di dalam. Ya, mereka bisa memahami pengasuhan tumbuh kembang anak bukan hanya menggunakan alat kontrasepsi, tapi banyak program-program plus yang dilakukan oleh BKKBN. Jadi seperti itu sebenarnya permasalahannya, dan kita rangkum. Kemudian BKKBN sangat dinamis sekali ya menghadapi tantangan-tantangan. Oke. Baik, untuk Anda pendengar, kami mengajak Anda di 0821 3-nya 4 kali 9440 ya. 0821 3333 9440. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih Mbak? Saya Ayu dari Makassar. Oke, Ayu di Makassar. Ada pertanyaan Mbak Ayu? Iya ada. Usia berapa sebaiknya perempuan menikah? Kalau terlalu tua juga nanti susah punya anak. Usia berapa sebaiknya wanita menikah? Oke. Baik, itu saja pertanyaannya Mbak Ayu. Iya. Oke, makasih Mbak Ayu di Makassar, ini sudah bersama dengan kita. Usia nih Bu, usia berkaitan tentang pernikahan. Apakah ini juga masuk dalam bagian? Oke. Iya. Kalau terlalu tua gimana Bu? Apakah expired atau gimana ini? Saya bingung ya bahasanya ini apa ini maksudnya? Jadi memang BKKBN ini sudah lama mempromosikan. Kami itu ada promosi 2125 itu banyak normalnya Bu ya. Ya, jadi 21 bagi perempuan untuk melahirkan. Artinya jangan menikah di usia di bawah 21. Oke. Ya, karena melahirkan itu ideal 21 tahun. Ya, jadi 21 tahun menikah untuk perempuan hamil ya. Kemudian kalau laki-laki 25 tahun ya. 25 tahun. Kenapa 21 tahun? Kenapa 25 tahun? Ada beberapa pertimbangan. Satu, ini adik siapa namanya tadi? Ya. Ayu, Bu. Ya, nih adik Ayu ya. Ya, coba sama-sama kita berpikir ya. Andaikan adik Ayu usianya 13-15 tahun, tapi menikah. Nah, sekarang itu kan setiap anak kalau mereka ditanya, mereka itu semua yang kan punya cita-cita. Artinya kalau kawin di usia muda menggunting harapannya anak-anak itu meraih cita-citanya. Itu antara lain. Yang kedua ya, kalau kita melihat ya pertumbuhan tulang bagi adik-adik remaja ya, pada saat remaja di bawah 21 tahun itu kan masih bertumbuh. Ya. Pada saat hamil ya gizi yang dibutuhkan itu kita tidak konsumsi ya, tentu diambilnya dari ibu. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa usia 35 tahun pengeroposan tulang itu bisa terjadi, karena itu seperti itu tadi masih dibutuhkan untuk bertumbuh ya, diambil oleh janin kita. Kemudian salah satu penyumbangnya, jadi salah satu penyumbang angka stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi itu adalah dari usia kawin dini. Ya, antara lain salah satu penyebab ya ini karena dari aspek medisnya itu salah satu penyebab kanker leher rahim, kanker serviks ya. Mungkin secara medis kita tahu bahwa kesehatan reproduksi bagi perempuan. Jadi kita punya alat reproduksi bagi perempuan yang di bawah 21 tahun itu belum dalam kondisi sempurna untuk dia menikah. Ya, seperti itu. Oke, jadi normalnya Ayu ya 21 sampai 21 perempuan
25 laki-laki. Ada istilah juga Bu, Ya. katanya laki-laki panjang masanya Bu, jadi biar 70 tahun juga oke gitu. Ya, memang. Ya, itu tadi yang dia sebut 4 terlalu tadi. Ya, jangan terlalu muda. Jangan terlalu muda. Ya, itu tadi ya. Ya, menggunting harapannya anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, apalagi mendapatkan pekerjaan. Jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat jaraknya, dan jangan terlalu banyak. Ya, itu Banyak aneh ya Bu. Oke, silakan di 0821 3-nya 4 kali 9440. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa ini? Dengan Nurjana di sini. Nurjana di mana? Di Jampea. Jampea. Silakan Ibu Nurjana. Ya. Sebenarnya saya di Pulau Jampea ini termasuk pengurus di KBBN. Kemarin ini Bu, saya ada kegiatan rapat masalah program Bangga Kencana. Sudah sampai di ini Bu, 3 kali pertemuan. Yang terakhir kemarin tentang pelaksanaan integrasi program KKBPK. Yang ini saya tanyakan Ibu, kemarin itu yang memberikan rencananya tentang 8 fungsi keluarga yang itu diantaranya ada agama, sosial budaya, kasih, perlindungan, dan produksi. Itu semua baru sampai di situ Ibu. Yang ingin saya tanyakan di sini itu program KB kan hanya bukan untuk wanita. Laki-laki itu kadang tidak ingin mau ber-KB. Ya di situ tadi saya dengar laki-laki 2 alat kontrasepsi. Ya Bu ya? Iya. Alat kontrasepsi di situ. Biasa tuh laki-laki tidak ingin menggunakan masalah itu. Cuma kalau di daerah saya ini Bu, yang dipermasalahkan dari segi ekonominya, karena banyak sekali di sini dengan pernikahan dini masalah ekonomi orang tua Ibu yang tidak bisa mampu menyolakan anaknya, jadi mereka Nikah cepat gitu ya. menikahkan anaknya. Iya. Oke, jadi itu inti permasalahannya ya Bu Nurjana ya. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Ya. Makasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini di Kepulauan Jampea Bu. Di Jampea. Iya, agak jauh juga ini Bu. Ini Ibu Nurjana salah satu kader pengurus. Terus kemarin dia sudah 3 kali ikut pertemuan dari BKKBN. Kemudian dia sudah sampai ke pembahasan 8 fungsi keluarga. Nah, jadi pertanyaannya adalah semua fungsi keluarga ini diperankan oleh wanita. Sementara laki-laki itu tadi sudah disinggung sedikit Bu, malu mereka atau tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Itu permasalahan pertama. Terus yang kedua adalah poinnya dia menanyakan faktor pernikahan dini di daerahnya ini di Kepulauan Jampea itu disebabkan karena faktor ekonomi. Nah, ini 2 poin Bu yang ditanyakan, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa terima kasih dia jadi kader ini, mungkin di kader BKB ini adik-adik. Di 8 fungsi keluarga itu tidak satu kalimat pun sasarannya adalah perempuan, nggak ada itu. Nggak ada ya, tidak ada. Jadi 8 fungsi keluarga, makanya 8 fungsi keluarga. Ya, semua peran keluarga ada itu, memerankan 8 fungsi ya. Seperti tadi, ya fungsi agama, apakah hanya perempuan, maaf kalau yang muslim ya, ya, apakah hanya perempuan yang salat? Kan enggak. Ya, semua kalau kita muslim semua, siapa yang ada di dalam keluarga kita ya itu. Jadi ini sekali lagi bahwa 8 fungsi keluarga itu tidak memilih laki perempuan, sama kita berikan. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, yang pertanyaan yang kedua terkait dengan pernikahan dini. Betul. Jadi pernikahan dini ini terjadi karena persoalan ekonomi ya. Kita tahu program dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan, banyak sekali program. Banyak sekali program-program yang bisa
kita free untuk melanjutkan pendidikan banyak sekali. Seperti kalau untuk perguruan tinggi banyak beasiswa. Kemudian kembali ke sekolah banyak program-program pemerintah yang yang bisa kita akses untuk melanjutkan pendidikan ya. Dan itu ya tentu ada surat keterangan ya seperti itu, dan ada dana BOS untuk digunakan. Jadi untuk melanjutkan pendidikan ya kita memang harus banyak dapat informasi ya ke pemerintah daerah seperti apa, dan itu dukungan dari Pemda sangat luar biasa. Banyak program inovasi pemerintah daerah dalam memberikan ruang dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang sudah masuk usia sekolah. Seperti itu. Iya. Jadi ini yang menjadi masalah juga Bu di daerah pedesaan itu, karena mereka tidak mau terlalu banyak pusing, ya akhirnya dikasih kawin ya. Nikah cepat. Ya, yang sekarang kalau kita berpikir sekarang aja susah kan? Iya. Menikah. Kalau di Makassar susah menikah Bu. Pandemi Covid Bu. Susah buat keramaian di sini Bu. Kalau misalnya menikah aja itu dengan dengan kondisi seperti itu. Sebentar kalau hamil melahirkan, terus ini aja susah. Menambah lagi tambah susah kan? Saya nggak bisa membayangkan kalau mereka menikah di usia 16 tahun ya. Belum ada kesiapan sama sekali dari segi mental Bu ya. Apalagi dari aspek mentalnya, kemudian seperti apa pengasuhan. Kemudian 0 sampai 6 bulan kan dia harus tahu 1000 hari pertama kehidupan. 0 sampai 6 bulan itu eksklusif untuk pemberian ASI itu kan. Ya ini pemahaman seperti ini yang yang masih kurang sekali dipahami. Ya insya Allah nanti juga saya akan komunikasikan dengan teman-teman yang ada ya, petugas yang ada di Jampea untuk lebih intens ya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pernikahan usia anak yang tentu dampaknya sangat banyak sekali. Seperti itu ya. Terima kasih. Bu, kita di limit waktu ini Bu. Terakhir mungkin ya pesan kepada keluarga, para calon ibu, kemudian calon pengantin. Kenapa saya sampaikan calon pengantin? Karena mereka mau tidak mau, siap atau tidak, mereka harus bisa menjadi benteng sendiri untuk keluarganya gitu ya. Nah ini pesannya seperti apa? Karena kita akan masih berkelanjutan ya Bu ya. Dialog ini masih akan panjang sekali. Oke, silakan Bu. Ya oke. Jadi untuk bagi adik-adik remaja ya, sebelum menjadi calon pengantin, adik-adik harus mempersiapkan. Masuklah ke pusat-pusat informasi konseling remaja. Tadi saya sudah sampaikan, banyaklah mengakses. Kita juga setiap malam Kamis itu ada dialog tentang remaja ya. Bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Mereka itu kupas. Yaitu ada 5 tahap, itu dia kupas itu mereka dengan kondisi ya, karena ini kita dialog dengan milenial ya. Itu satu. Kemudian khusus untuk Jatim itu harus paham ya 1000 hari pertama kehidupan, karena ini penting dalam rangka untuk mendukung pernyataan Bapak Presiden bahwa stunting 2024 itu harus turun dari 27,6 itu turun menjadi 14. Jadi ini harus dia tahu 1000 hari pertama kehidupan apa sih yang harus saya siapkan. Nah, kemudian bagi yang sudah punya baduta, ya berikan nasi eksklusif 6 bulan. Kemudian diberikan makanan tambahan setelah 6 bulan, kemudian sampai 2 tahun. Ya, kemudian berikan pengasuhan sampai umur 6 tahun. Nah, kemudian bagi remaja, nah ini bagi remaja ya banyak mengakses ya info-info yang kami juga banyak berikan melalui media sosial ya. Seperti apa pengasuhan anak remaja khusus untuk bagi keluarga-keluarga yang punya remaja, demikian juga yang punya lansia. Ya, sehingga lansia yang ada di rumah itu menjadi lansia yang sehat, lansia yang produktif, lansia yang tangguh. Ya, ayo ikut KB. Ya, jadi ini ada saya punya. Jadi kita ini ayo ikut KB, berencana itu keren. Ya. Ayo ikut KB, berencana itu keren. Tagline-nya ya. Jadi keluarga keren, cegah stunting. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih waktunya Ibu Andi Rita ya sudah bersama dengan kami Ibu ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi pada hari Kamis kalau saya nggak salah ya. Benar, Kamis lagi nanti ada BKKBN lagi. Insyaallah. Dan kita masih lanjut ya, karena ini program Bangga Kencana ini masih luas sekali. Itu tadi masih kulit luar saya rasa ya. Saya belum masuk ke masalah lain ya. Cuma kita ada jeda karena banyak pertanyaan ya berkaitan langsung dengan masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih waktunya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan pada Pengarus Utama Gender untuk Lintas Makassar Siang edisi hari ini 2 September 2021.
Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, demikian dialog kita. Semoga ini bisa mengedukasi para ibu muda, calon ibu, dan para ibu rumah tangga, dan juga pastinya para suami. Ya, untuk bisa sadar ya seberapa penting peranannya dalam keluarga. Semi dan juga Ibu Dr. Anda Haji Andi Rita Mariana SPD yang mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.